Step 1. Berita wajib. Cool Edit Pro 2. Berita wajib. Sounds beyond. Berita wajib. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenat Kabupaten Wajo, Haji Anwar Amin, menepis tudingan yang menerpa institusi yang dipimpinnya atas dugaan pemotongan dana biaya operasional pendidikan BOP dari sejumlah pengelola Taman Pendidikan Al-Quran TPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah MDT dan Pondok Pesantren di Kabupaten Wajo. Menurutnya dia tidak tahu menahu jika ada pemotongan yang terjadi dalam lingkup kantor yang dipimpinnya, karena ada seksi di kantornya yang khusus menangani bantuan tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Kemenak Wajo di hadapan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Wajo dalam rapat tindak lanjut atas aspirasi minggu lalu tentang dugaan pemotongan dana BOP yang dilaksanakan di ruang Komisi 4 DPRD Kabupaten Wajo pada hari Rabu 3 Maret 2021. Dia mengatakan BOP ini diberikan oleh Kementerian Agama kepada TPQ, MDT dan Pondok Pesantren sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Haji Anwar Amin berujar bantuan ini langsung masuk ke rekening pengelola sehingga kami tidak berani melakukan pemotongan dana. Bahkan Haji Anwar Amin mengungkapkan ketersinggungannya atas pemberitaan sejumlah media yang tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu sehingga merusak nama institusi Kementerian Agama serta dirinya secara pribadi. Senada dengan atasannya, pengelola BOP Kementerian Agama Kabupaten Wajo Muhammad Yusuf menyangkal jika ada pemotongan terhadap dana BOP tersebut. Menurut Yusuf, pencairan dana BOP disalurkan langsung ke rekening pengelola dan dicairkan langsung oleh pengelola tanpa ada pemotongan. Dia mengutarakan hal tersebut telah sesuai dengan juknis yang mengharuskan penerima bantuan BOP sendiri yang langsung mencairkan dana di BAN. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 4 dari fraksi PKS, Kiai Muda Haji Agustas Ranreng sangat menyesalkan kejadian ini. Sejak bulan Januari lalu, dia sudah mengingatkan melalui pesan WA kepada Kepala Kemenak agar menghentikan kegiatannya sebelum menyebar kemana-mana, tapi pesannya tidak mendapat respon. Di lain pihak, anggota Komisi 4 dari fraksi Nasdem, Haji Anwar MD, menyarankan kepada Kemenak Wajo agar jujur dalam masalah ini, agar masalah ini secepatnya diberikan solusi. Anggota Komisi 4 lainnya, Insinyur Junedi Muhammad, menyebut Kemenak tidak konsisten dalam memberikan jawaban atas pertanyaan anggota Dewan. Dia menyoroti alasan mengapa jumlah penerima BOP tidak disebut secara jelas. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma'bad. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kedatangan tamu dari Wajo TV untuk meminta kepada Kementerian Agama, dalam ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, untuk mengklarifikasi isu-isu bahwa ada bantuan di Kementerian Agama Kabupaten Wajo tentang bantuan pondok pesantren, yaitu BOP bantuan operasional pendidikan. Ya, di bawahnya itu ada pondok pesantren, ada MDT, ada TPQ, ada beberapa TPQ dan pondok pesantren, ada juga MDT. Nah, kemarin itu sudah kita cairkan. Yang mencairkan itu diproses oleh staf
pengelola teknis di pondok pesantren. Ya, sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan kepala kantor dengan isu ini, karena kepala kantor itu banyak sekali pekerjaan yang harus ditangani, buka acara, ya, mengurusi dengan seksi lain. Ternyata isu ini dimuat di media, secara habis-habisan, mengatakan bahwa bantuan operasional pendidikan ini BOP itu ada ada isu di media, ada berapa media di Wajo ini, semua satu suara ya, muat di media bahwa Kementerian Agama mendapatkan bantuan BOP dan itu ada pemotongan, ada penyetoran, ada semacam pungli lah, semacam klarifikasi, gratifikasi. Sebenarnya tidak ada sama sekali itu yang kita lakukan. Apalagi Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai penanggung jawab, kementerian sebagai penanggung jawab institusi dan lembaga, kami sudah wanti-wanti sebelumnya bahwa itu tidak boleh pengelola lakukan itu. Ternyata ya memang tidak lakukan. Tapi isu itu dicampuri dengan informasi lain dari luar, ya, pihak ketiga dan sebagainya, ya, mungkin itu menjadi isu pemotongan. Tidak bisa ada pemotongan, saya rasa, karena pemotongan ini tidak bisa kita lakukan karena langsung ke rekening masing-masing lembaga, TPQ dan MDT. Yang kedua, isunya adalah penyetoran. Penyetoran itu tidak ada kita paksa harus bayar sekian, tidak ada paksa bayar sekian sampai berapa juta itu, tidak boleh itu kita lakukan. Ya, jadi kalau kita masukkan pada pungli, ya, ranah pungli itu tidak ada karena kita tidak merasakan. Nah, kemarin kita diundang oleh Dewan karena isu ini sudah menyebar sampai ke Kapolres, Tipikor, sampai ke Kejari, ya, sampai ke media semua menyebar, ya, sampai ke provinsi, sampai ke pusat. Sampai saya angkat bicara kemarin karena isu ini tidak ada benarnya sama sekali. Nah, kalaupun ada itu, ya mungkin ada teman-teman, ya, merasa ada ucapan terima kasih lah, apa mungkin bagi pengelola, ya, itu sebenarnya tidak boleh dipersoalkan. Jadi ini masalah mengharap pada semua masyarakat yang harus tahu ini, karena masyarakat sarannya dengan bantuan ini dimohon bisa memaklumi dan bisa mengerti kondisi Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama itu menerima bantuan seperti itu. Tapi persoalan pemotongan, penyetoran, pungli dan gratifikasi itu tidak ada sama sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa gaji guru ngaji dipotong, itu nggak ada. Cuma itu honornya di TPQ, MDT itu memang ada masuk semacam bantuan itu diambil sebagai gaji honor di situ. Tidak ada guru mengaji itu. Jadi kemarin karena kita mau selesaikan ini masalah, walaupun sebenarnya tidak bisa ini masalah diangkat, tapi karena ada sedikit, ya, faktor unsur apa, ya, istilahnya unsur politik lah yang mungkin, ya, memasuki ini masalah sehingga itu merembek kemana-mana. Tapi kami kemarin sudah diundang oleh DPR untuk menyelesaikan, dan kemarin itu dianggap sudah selesai karena kami diminta untuk memberikan tanggapan, klarifikasi bahwa apa mau lanjut ini karena hukum atau mau sampai di sini saja, ya. Saya minta saran dari Dewan bahwa oke lah, sarannya itu kalau memang ada, ya, apakah itu ucapan terima kasihnya orang berapa, ya, dikembalikan semua. Jadi kami kemarin itu siap menyatakan bahwa, ya, sampaikan ke pengelola, kembalikan semua uangnya orang, kembalikan semuanya orang, mau tidak mau kembalikan, mau terima atau tidak kembalikan semua. Jadi saya kira sudah selesai di masalah. Ya, cuma saya hanya sedikit terpukul kenapa hal ini bisa terjadi di Kementerian Agama, hal-hal yang tidak perlu dimuat. Salah satu juga mungkin kesalahan, kekeliruan bagi media yang profesional, ya. Media profesional itu ketika menemukan satu kasus, satu masalah, seharusnya itu kode etiknya harus klarifikasi dulu. Tapi awalnya ini tidak ada klarifikasi, langsung dimuat. Ya, jadi harapan saya
kepada Wajo TV ya, supaya di berita pertama itu ya berharap bahwa sudah tidak lagi, karena endingnya dananya sedang bereaksi hari ini, dikembalikan semuanya itu dana itu, kalau memang ada kembalikan semua ya. Mudah-mudahan nanti Kejari dengan Kapolres dalam ini Tipikor bisa memaklumi lewat Wajo TV ini. Saya kira cukup barangkali sebagai informasi, sebagai klarifikasi buat Wajo TV. Mudah-mudahan ini ada keseimbangan isu-isu yang berkembang ya, intinya bahwa isu itu ada pemotongan, ada penyetoran, ada apa, tidak ada itu. Tidak pernah kita paksa orang, pengelola tidak pernah paksa. Apalagi saya tidak pernah tahu apa yang dilakukan pengelola saya di bawah, tapi saya harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena institusi yang disentuh, Kementerian Agamanya disentuh. Jadi mau tidak mau, I must responsible how to manage the problem, how to overcome all these cases. Bagaimana cara harus atasi ini kasus ini. Masalahnya itu Kementerian Agama. Saya kira cukup barangkali apa yang saya sampaikan sebagai klarifikasi buat Wajo TV. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan harapan besar mudah-mudahan kasus ini, mudah-mudahan masalah besar ini saya anggap bisa kita terbantu, tidak akan muncul kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check one. Berita wajib. Cool Edit Pro 2. Berita wajib. Sounds beyond. Berita wajib.